Shalom adik-adik semua, selamat datang dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Senang sekali hari ini bersama dengan Lo Susandra dan Lo Jerry. Kita akan beribadah sekolah minggu bersama-sama. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap semua, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan itu begitu baik buat kita semua. Dia Tuhan yang menjaga, Dia Tuhan yang memelihara kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan satu pujian, Bapakku baik. Karena boleh sambil lipat tangan, tutup mata, kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami semua. Kami boleh bangun dari tidur kami, dan hari ini kami dapat sekolah minggu bersama-sama. Kiranya Tuhan yang akan menolong supaya kami dapat sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tentunya ada banyak hal dong kebaikan Tuhan yang kita sudah nikmati sepanjang minggu ini. Kita sehat, kita kuat, terus apa lagi kira-kira? Kita bisa makan, bisa minum, bahkan kalian semua yang sudah sekolah juga bisa sekolah, meskipun mungkin sekolahnya secara online. Dan tentunya kebaikan-kebaikan Tuhan adalah kebaikan-kebaikan yang layak kita syukuri. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita harus hati-hati menggunakan tangan, menggunakan mata kita, menggunakan kaki kita, bahkan menggunakan seluruh bagian dari tubuh kita. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Hati-hati gunakan tangan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kita harus hati-hati menggunakan apanya tadi? Ada tangan, mulut, mata, kaki, dan tentunya seluruh anggota tubuh kita. Hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, kira-kira kalian pernah nggak melakukan kesalahan? Mungkin kalian salah menggunakan mulut kalian. Salahnya apa nih Lasa? Salahnya misalnya kalian melawan mama papa, kalian
tidak taat kepada mereka, atau kalian mengatakan kata-kata yang tidak baik, mungkin kepada teman atau mungkin kepada orang tua kalian, kita bisa saja melakukan kesalahan. Nah, tentunya kita mau belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita belajar menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan tentunya memberkati kita semua. Yuk kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Kita meminta Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita ya. Shalom adik-adik, biasanya kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu loh saja adik-adik, walaupun kita hari ini ibadahnya di rumah, tetapi kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sama seperti ketika kita beribadah di gedung gereja. Nah yuk sekarang ini loh saja kita semuanya udah ada Alkitabnya belum? Kalau belum silahkan adik-adik ambil Alkitabnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sebelumnya langsung aja kita dulu untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Walaupun kami sudah berbulan-bulan, bahkan di bulan ini, di bulan Maret ini, terhitung kami sudah 1 tahun Tuhan beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tetapi itu semuanya Tuhan tidak mengurangi akan semangat kami, kerinduan kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, saat kami membaca firman Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat tertanam di dalam hati kami dan menjadi penuntun untuk kehidupan kami seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada satu klip. Nah klip ini menceritakan tentang seorang teman kita, anak kecil yang melakukan kesalahan. Losa tahu kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Losa juga pernah adik-adik, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan yang sangat besar. Nah kira-kira adik satu ini melakukan kesalahan apa ya? Yuk coba kita lihat bersama-sama ya videonya. Ini dia. Mana men? Sawah. Kerbauku. Kerbauku. Si Tole lagi, pasti mau berbohong kayak kemarin. Sebel aku Bune. Tapi kalau mendengar tangisnya, mungkin benar kalau kerbonya itu dimakan singa. Mau coba dilihat Pak Nek.
Kalau melihat dari gaya nangisnya, kelihatannya dia nggak bohong. Iya ya, mungkin bener. Coba aku tanyain. Ayo. Hei Tole. Kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku gigitin semut merah sekeranjang biar tahu rasa nanti. Bener, Pak. Aku ndak bohong. Kalau ndak percaya, buktikan saja sendiri. Tuh, kerbaunya di atas bukit sana. Bagaimana nih? Perlu kita buktikan sekarang? Ya buktikan saja, siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kata Bapak Wagiman itu ya. Ayo. Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? Saya rasa ndak mungkin dia bohong lagi. Ayo. Mana? Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak kucing kok dibilang anak singa? Ada-ada saja. Kalau begitu harus kita apakan si Sontoloyo itu sekarang? Oh ya jangan emosi Kang, orang itu harus sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermainkan seperti ini? Sudah. Iya, anak itu memang bandel banget. Memang bandel. Orang kamu mau dibohongin lagi. Kualat apa ya aku sama orang kampung? Mau apa lagi kamu kesini? Mau bohong lagi ya? Bener, Pak, aku sungguh tidak bohong. Kerbauku sungguh dimakan singa, Pak. Tolong. Masa bodoh mau bohong atau tidak, aku tidak mau tahu, titik. Dasar pembohong. Nah, gimana adik-adik? Ternyata teman kecilnya kita itu melakukan satu kesalahan besar, yaitu dia berbohong kepada banyak orang. Nah, bukan hanya satu orang adik-adik, ternyata dia jahil, usil, berbohong kepada orang-orang tua. Sehingga akibatnya apa? Orang tua tidak mempercayai dia lagi. Nah, hari ini itu kita belajar tentang satu orang murid Tuhan yang juga pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Nah, kira-kira siapa ya murid Tuhan ini? Langsung kasih clue deh. Dia adalah murid Tuhan yang Tuhan panggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, ayo tebak siapa murid Tuhan Yesus itu? Namanya siapa? Nah, betul sekali. Dia adalah Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini adik-adik melakukan kesalahannya bermula ketika Yesus dibawa di rumah imam besar untuk diadili. Nah, ini terjadi adik-adik sebelum Yesus disalibkan. Jadi sebelum Yesus disalibkan, terlebih dahulu Yesus dibawa kepada imam besar untuk diadili, untuk dilihat kesalahannya. Nah, ternyata di sana itu Tuhan Yesus tidak kedapatan melakukan kesalahan. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa kepada imam besar, bukan hanya imam besar doang adik-adik yang ada, tetapi juga banyak orang yang ada di situ. Mereka menyaksikan, mereka melihat apakah Yesus benar, Yesus itu salah. Nah, adik-adik, siapa aja yang ada pada saat itu? Nah, mereka ada para pemimpin-pemimpin agama, para tokoh-tokoh agama, kemudian banyak sekali orang-orang yang ikut menyaksikan. Nah, tak terkecuali dengan Simon Petrus ini adik-adik.
Karena Simon Petrus ini pernah berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa dia akan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke rumah imam besar, nah Simon Petrus memberanikan diri untuk masuk ke halaman rumah imam besar itu karena pikirnya di sana itu banyak orang, pasti tidak akan ada orang yang akan mengenal aku. Nah, ketika dia datang adik-adik, dia menyaksikan bagaimana Yesus diadili. Nah, dia berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak pada saat itu. Tiba-tiba ada seorang hamba perempuan adik-adik lewat. Nah, lewatnya tepat lewat pada tempat di mana Simon Petrus duduk. Nah, hamba perempuan ini itu melihat bahwa kayaknya ini orang pernah deh bersama-sama dengan Yesus. Nah, kemudian si hamba perempuan ini mendekati Simon Petrus dan berkata, "Hai kamu, pasti kamu ini salah satu orang yang bersama-sama dengan Yesus." Nah, pada saat perempuan itu berkata begitu kepada Simon Petrus, adik-adik, langsung Simon Petrus diam. Dia langsung bingung, dia langsung gagap, waduh, ngomong apa ya? Kemudian Simon Petrus mencari akal. Dia pura-pura tidak kenal Tuhan Yesus. Lalu Simon Petrus menjawab perempuan itu, "Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Aku tidak kenal orang itu." Nah, kemudian perempuan ini pergi. Tapi Simon Petrus adik-adik, dia cemas, dia khawatir. Jangan-jangan ada orang lain yang mengenali dia. Nah, kemudian Simon Petrus pindah tempat. Ketika dia pindah tempat, dia pindah dekat dengan pintu gerbang halaman rumah imam besar. Nah, ketika dia ada di situ adik-adik, kemudian ada seorang lagi datang kepada Simon Petrus. Dia berkata kepada orang-orang lain, kayaknya orang ini, dia menunjuk Simon Petrus. Orang ini juga sepertinya satu kelompok dengan Yesus yang diadili itu. Simon Petrus tampak ketakutan adik-adik. Jangan-jangan ketika nanti saya mengaku, saya ikut ketangkap. Kemudian dalam ketakutannya itu, dia kembali menyangkal Tuhan Yesus. Dia dengan tegas mengatakan, tidak, saya nggak kenal orang itu. Nah, kemudian ketika Petrus mengatakan itu, orang ini yang tadinya bertanya kepada Petrus, bubar gitu kan, jalan. Nah, kemudian adik-adik Petrus berpindah tempat lagi adik-adik. Nah, dia mau keluar. Nah, pada saat dia mau keluar adik-adik, ada sekelompok orang lagi. Nah, karena pada saat Simon Petrus menjawab pertanyaan orang-orang sebelumnya yang bertanya kepada dia, itu ada orang-orang lain yang mendengar jawaban Petrus. Nah, kemudian sebelum dia keluar, orang-orang ini mencegah Simon Petrus. Kemudian langsung menahan Simon Petrus dan berkata, kamu pasti satu kelompok dengan orang ini. Itu terlihat dari gaya bicaranya kamu. Sama dengan dia. Nah, kemudian Simon Petrus lagi-lagi adik-adik menyangkal Tuhan Yesus dengan pura-pura tidak kenal Tuhan Yesus. Simon Petrus mengatakan, tidak, saya tidak kenal orang itu. Nah, adik-adik, ketika Simon Petrus menyangkal Tuhan ketiga kalinya, apa yang terjadi? Ayam berkokok. Nah, ketika Simon Petrus mendengar ayam berkokok, dia kembali teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Tuhan Yesus pernah ngomong, Simon Petrus, sebelum engkau menyangkal aku, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Kemudian Simon Petrus adik-adik keluar dengan sedihnya, dengan menyesalnya, dia menangis sejadi-jadinya. Dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Dia
telah berpura-pura tidak kenal dengan Tuhan Yesus, padahal selama 3,5 tahun adik-adik dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, baik itu pagi, siang, malam, bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Di mana Tuhan Yesus pergi, Petrus dan teman-teman lainnya juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, dia sangat sedih sekali adik-adik, dia menyesal. Kenapa dia pura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus? Padahal dia pernah berjanji, berkata kepada Tuhan Yesus, dia akan setia mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu kesalahan yang pernah Petrus lakukan. Nah, apakah kesalahan Petrus ini tidak terampuni adik-adik? Nah, terampuni. Walaupun Petrus pernah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan Yesus selalu mengampuni. Nah, Petrus ketika dia menyadari dia telah berbuat salah, Petrus tidak hanya menyesal, Petrus tidak hanya menangis sedih adik-adik, tetapi mulai dari situ dia berjanji terhadap dirinya bahwa dia akan setia mengikut Tuhan Yesus. Sehingga kita lihat perjalanan Petrus sampai akhir hidupnya, dia setia memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apa saja kesalahan yang pernah kita perbuat? Apakah kita pernah berbuat kesalahan dengan tidak taat kepada orang tua? Apakah kita pernah berbuat salah dengan kita malas ke gereja? Seperti beberapa kesalahan yang mau saya catat ini. Apakah kita juga pernah berbuat salah adik-adik ketika ada orang yang juga berbuat salah kepada kita, kita susah untuk memaafkan. Kemudian kita dendam, kemudian ada iri hati yang mengarahkan kita kepada perbuatan dosa. Nah, adik-adik, sama seperti Petrus adik-adik, ketika dia menyadari perbuatannya itu salah dan menyedihkan akan hati Tuhan, dia langsung bertobat dan berjanji untuk setia mengikut Tuhan. Nah, kalau saja kita semuanya ketika kita mengingat-ingat kesalahan apa yang pernah kita perbuat, nah mari adik-adik jangan lagi berbuat hal yang semacam itu. Kita memohon ampun kepada Tuhan dan kita berjanji tidak lagi melakukannya dan berjanji setia untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri, Rosa ajak kita untuk membuka satu firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita minggu ini di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Di mana ya 1 Yohanes ya? Nah, 1 Yohanes itu adik-adik ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, kitab-kitab terakhir. Nah, bukan yang paling-paling akhir, tapi bukan paling akhir banget. Nah, ada terletak di beberapa bagian. Nah, seperti yang ada di dalam Alkitab Nyawas ini. Udah ketemu ya? Yuk, kita bacakan bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, mari bersama-sama kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengampun. Dan berjanji ya, jangan melakukannya lagi. Dan yuk kita setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, di mana kami bersama-sama belajar dari Petrus yang pernah melakukan kesalahan dengan pura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, Petrus yang menyadari kesalahan ini, dia menyesal, dia bertobat, kemudian dia berjanji untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Kami juga mau seperti itu Tuhan Yesus. Kami menyadari ada banyak kesalahan yang pernah kami perbuat. Tetapi kami berjanji Tuhan
bahwa kami tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kami berjanji bahwa kami mau menjadi anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan. Sama seperti Petrus yang setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa segala kesalahan yang pernah kami perbuat, Tuhan sudah mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi. Dah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita dan kita boleh lakukan bersama-sama ya. Kita belajar dari kesalahan dan kita tentunya menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Oh iya, kita mau nyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa mata Tuhan melihat apapun yang kita perbuat, entah apa yang baik dan apa yang jahat. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes yes, apa yang jahat, no no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes yes, apa yang jahat, no no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, sekolah minggu sudah hampir selesai, tapi sebelum itu kita mau yayal sama-sama ya. Siap semua? Oke, GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, sekali lagi ya. Oke, GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, yuk kita tutup dalam doa. Kita doa dengan sungguh-sungguh, kita juga mau bersyukur karena Tuhan sudah menolong sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu bersama-sama melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh belajar melakukan firman-Mu. Kami rindu menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih lagi kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga, mama papa, Koko Cece, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.